Makna pernikahan menurut Hindu. Dalam agama Hindu di Bali, istilah perkawinan biasa disebut pawiwahan. Pengertian pawiwahan itu sendiri dari sudut pandang etimologi atau asal katanya. Kata pawiwahan berasal dari kata dasar wiwaha. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata wiwaha berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pesta pernikahan atau perkawinan. Pengertian pawiwahan secara semantik dapat dipandang dari sudut yang berbeda-beda sesuai dengan pedoman yang digunakan. Pengertian pawiwahan tersebut antara lain menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan pengertian perkawinan yang berbunyi, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pawiwahan adalah ikatan lahir batin sekala dan diskala antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal yang diakui oleh hukum negara, agama, dan adat. Perkawinan di Bali yang bernapaskan beragama Hindu menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapaan yang di masyarakat Bali dikenal dengan istilah kepurusa atau purusa. Sehingga prinsip sistem kekeluargaan purusa adalah mempelai perempuan dilepaskan dari hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya, orang tua dan saudara kandungnya untuk selanjutnya masuk secara total dalam keluarga suaminya. Bahwa sesuai hukum adat Bali, perkawinan itu bukan urusan pribadi dari orang yang menikah, tetapi juga menjadi urusan keluarga dan adat di Bali, sehingga perkawinan di Bali disertai dengan upacara-upacara adat. Upacara yang umumnya biasa disebut mekala kalaan, natap banten beten, atau ada yang menyebut mabia kaon, di mana pelaksanaan upacara ini dipimpin oleh seorang pemangku yang diadakan di halaman rumah sebagai titik sentral kekuatan Kalebucari yang dipercaya sebagai penguasa wilayah Madyaning Mandala Perumahan. Semua tahapan perkawinan wiwaha dilakukan di rumah mempelai pria, diantaranya adalah upacara Mesegah Agung, Medengen-dengen, Mawidi Widana, dan Mejauman, Ngabo Tipat Bantal.
Upacara perkawinan dilakukan di rumah suami karena masyarakat Bali memberlakukan sistem patriarki, sehingga dalam pelaksanaan upacara perkawinan, semua biaya yang dikeluarkan untuk perkawinan tersebut menjadi tanggung jawab pihak keluarga laki-laki. Perkawinan menurut Hindu dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Sementara itu, tujuan perkawinan atau wiwaha menurut agama Hindu diatur dalam kitab Manawa Dharma Sastra, yaitu Dharma Sampati, yang berarti bahwa pernikahan merupakan salah satu dharma yang harus dilaksanakan sebagai umat Hindu sesuai dengan ajaran Catur Asrama, sehingga pasangan suami istri melaksanakan Dharma Sastra, Artha Sastra, dan Kama Sastra. Jika dikaitkan dengan Catur Puru Seartha, maka pada masa Grahasta manusia Hindu telah melaksanakan Tripurusa, yaitu Dharma, Artha, dan Kama. Praja, yang berarti bahwa pernikahan bertujuan untuk melahirkan keturunan yang akan meneruskan roda kehidupan di dunia. Dari perkawinan diharapkan lahir anak keturunan yang di kemudian hari bertugas melakukan serada fitriyatnya bagi kedua orang tuanya, sehingga arwah mereka dapat mencapai nirwana. Rati, yang berarti pernikahan adalah jalan yang sah bagi pasangan mempelai untuk menikmati kehidupan seksual dan kenikmatan duniawi lainnya. Ini pernikahan ideal menurut agama Hindu. Dalam kitab suci Weda, perkawinan adalah terbentuknya sebuah keluarga yang berlangsung sekali dalam hidup manusia. Makna perkawinan juga tertulis jelas dalam Manawa Dharma Sastra ke-9 yang berbunyi, Anyo yasya waya bikaro gawe amarna tika esa dharma sama sena jeneyah tripum sayo parah. Artinya, hendaknya hubungan yang setia berlangsung sampai mati. Hal itu harus dianggap sebagai hukum tertinggi sebagai suami istri. Perkawinan dalam agama Hindu dianggap suci dan sakral. Lantas, perkawinan seperti apa yang dianggap ideal dalam ajaran agama Hindu? Dalam kitab Manawa Dharma Sastra 3 disebutkan ada 4 bentuk perkawinan yang dapat dikategorikan ideal, yaitu Brahma Wiwaha adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan memberikan seorang wanita kepada laki-laki yang berkelakuan baik dan dapat mengerti ajaran Weda. Daiwa Wiwaha adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan menikahkan anak perempuannya dengan seorang pendeta yang biasa memimpin upacara keagamaan. Prajapatya Wiwaha adalah bentuk perkawinan yang menyerahkan seorang putri dengan didahului restu dari sang ayah. Sang ayah biasanya memberikan restu, doa, dan wejangan kepada kedua mempelai dan mengucapkan, semoga kalian berdua dapat melaksanakan dharma dalam menjalani hidup. Gandharwa Wiwaha adalah
bentuk perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan cinta sama cinta, di mana pihak orang tua hanya mengetahui dan merestui dan tidak ikut campur dalam pernikahan tersebut. Tentu pada kenyataannya yang saat ini sering terjadi adalah perkawinan gandarwa. Perkawinan yang terjadi karena sama-sama cinta. Sudah jarang orang tua mau melakukan perjodohan kepada anaknya. Bahkan anak muda sekarang relatif lebih berani. Buktinya banyak yang ambil duluan saking sama-sama cintanya. Prosesi pernikahan adat Bali. Bapak Sedek, tahap pertama ini merupakan kunjungan awal keluarga mempelai pria ke rumah keluarga mempelai wanita dengan maksud memberitahukan bahwa mempelai pria ingin mempersunting mempelai wanita. Setelah mendapatkan jawaban dari keluarga mempelai wanita, keluarga mempelai pria lalu mengundurkan diri, kemudian berkonsultasi dengan pendeta tentang persiapan upacara pernikahan. Makte Penangsek. Keluarga mempelai pria berkunjung ke keluarga mempelai wanita dengan membawa sejumlah bingkisan, mulai dari canang pengraos yang berisi buah-buahan, serta seperangkat pakaian dan makanan. Pada tahap ini, kedua calon mempelai juga melakukan prosesi tukar cincin. Setelah upacara ini selesai, mempelai wanita dipingit sampai tiba hari penjemputan. Mengambil pengantin istri. Setelah bersembahyang di pura keluarga, mempelai pria dan keluarganya berangkat dan menjemput mempelai wanita. Kemudian kedua mempelai duduk bersama di hadapan kedua orang tua mereka dan juga para klien Banjar dan bendesa desa Pakraman setempat untuk mendapatkan wejangan. Pada kesempatan ini, klien Banjar dari kediaman mempelai pria menerima kehadiran mempelai wanita sebagai warga baru di Banjarnya. Mempelai wanita kini secara resmi sudah menjadi warga di Banjar mempelai pria. Ngayap Pebiakaun. Sebagai upacara penyambutan mempelai wanita di kediaman mempelai pria, proses ini adalah upacara pensucian diri dari berbagai unsur negatif yang mungkin menyertai kedua mempelai. Biasanya dilangsungkan di halaman kediaman mempelai pria. Mekalan-kalan. Kedua mempelai melakukan sejumlah kegiatan simbolik, antara lain melakukan jual beli sejumlah barang layaknya di pasar. Puncak prosesi ini adalah ketika mempelai pria menusukkan keris ke selembar tikar kecil dari daun pandan yang dipegang oleh mempelai wanita. Kedua mempelai lalu mengangkat sumpah di hadapan pendeta untuk hidup bersama dengan direstui dan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan sejumlah kerabat. Pada upacara ini, maka sudah sah sebagai suami istri.
Masih ada tahap selanjutnya, yakni Widiwidanu, Mabejadi, dan Ngayap. Ketiganya merupakan serangkaian upacara penyucian diri dan permohonan restu. Kedua mempelai kepada keluarga dan sang yang Widiwase. Prosesi pernikahan adat Bali bisa dibilang tidak sepanjang pernikahan adat lainnya yang biasa memakan waktu berhari-hari hingga beberapa minggu sebelum hari pernikahan. Namun makna dalam setiap prosesi tak kalah berarti dan mendalam. Dalam perkembangannya, tradisi adat dan budaya perkawinan di Bali berkembang, sujud sungkem. Inilah acara yang paling mengaruhkan untuk kedua pihak, baik perdana maupun purusa, yaitu ketika kedua mempelai sujud sungkem kepada orang tua dan selanjutnya mohon doa restu kepada undangan yang hadir. Ritual membersihkan kaki orang tua dan mencium merupakan bentuk bukti keempat seperti tertuang dalam Bhagavata Purana 7.5.23 yang menyebutkan Srawanam Kirtanam Wisnu Semaranam Pada Sewanam Arcanam Yandanam Dasyam Sakyam Atama Widanam. Dari isi Bhagavata Purana itu, sungkeman berarti pada sewanam. Tata cara sungkeman dilakukan dengan menyiapkan air bersih berisi bunga. Selanjutnya, ayah duduk di kanan dan ibu di kiri. Kegiatan ini bisa dilakukan di mana saja, di dalam rumah maupun halaman rumah. Sang anak selanjutnya membasuh kaki kedua orang tuanya hingga bersih dan kemudian mengeringkannya dengan handuk bersih. Sebelum sungkem, anak berdoa mengucapkan mantra di depan orang tuanya. Tahap selanjutnya, anak melakukan sungkeman atau pada sewanam. Ucapkan mantra Om Namani Semaranam, Om Padame Saranam, Om Nyang Widi. Semoga hamba selalu ingat kepada orang tua hamba, dan semoga hamba selalu bisa bersujud di kaki kedua orang tua hamba. Tahap terakhir adalah orang tua memegang pundak sang anak seraya mengucapkan mantra Om Sarwesam Swasti Bawastu, Om Sarwesam Swasti Bawantu, Om Sarwesam Santi Bawantu, Om Sarwesam Sukam Bawantu, Om Sarwesam Suputram Bawantu, Om Sarwesam Sadunam Bawantu, Om Sarwesam Gunawan Bawantu, Om Sarwesam Purnam Bawantu. Mantra dari orang tua ini bermakna, Om Nyang Widi, limpahkanlah keselamatan, limpahkanlah kedamaian, limpahkanlah kebahagiaan. Semoga menjadi putra yang suputra, semoga menjadi putra yang baik hati, semoga menjadi putra yang bermanfaat. Om Nyang Widi, anugerahkanlah kesempurnaan pada anak-anak hamba. Usai mengucapkan mantra itu, maka orang tuanya lanjut memberikan pesan dan harapan kepada anaknya. Itulah keindahan yang bisa didapatkan dari melaksanakan pernikahan, adat, doa, dan harapan, serta kebersamaan bersama keluarga selama prosesi pernikahan berlangsung. Itu jadi modal ini. Kita penugaran. Namo Namo Semaranam Om Paranam Semaranam. Om Tuam Mewah Matasu Apetu Tuam Mewah. Tuam Mewah Padusa Sabda Tuam Mewah.
Tuamewa widyam madrawem tuamewa sarwam mama duwe sarwe sampurnam bawantu sarwe sam sarunam